Salam Bapak Ibu Saudara. Pada hari ini saya akan membagikan firman Tuhan kepada kita. Saya memberikan judul pada hari ini yaitu memberi karena peduli. Tokoh ini sangat populer Bapak Ibu Saudara, sangat terkenal baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru Bapak Ibu Saudara. Kita buka teks kita pada hari ini, Alkitab kita, yaitu Matius pasal 15 ayat 32 sampai 16. Sekali lagi, Matius 15 ayat 32 sampai 39. Kita akan membahas latar belakang Injil Matius ini, bahwa Injil Matius ini adalah Injil pertama dalam perjanjian baru Bapak Saudara. Meski secara periodisasi penulisan lebih mudah dibanding Injil Markus Bapak Ibu Saudara. Injil Matius ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya bagian-bagian dari Taurat atau perjanjian lama yang ditulis atau dikutip untuk mempertegaskan tulisan Injil Matius Bapak Ibu Saudara. Dan Injil Matius ini juga sangat menekankan pokok-pokok ajaran tentang Tuhan Yesus sebagai Mesias yang dipilih oleh Allah, dan menegaskan dengan garis keturunan Raja Daud. Kita bisa melihat di Matius pasal 1 ayat 1. Ya. Di pasal 15 ini yang kita baca hari ini, yaitu dimana kisah tentang Yesus memberi makan 4.000 orang Bapak Saudara. Pasal 15 ini mungkin tidak terkenal ceritanya tentang Tuhan Yesus memberi makan pada saat pasal 14 Saudara, yaitu memberi 5.000 orang. Bahkan sampai ada lagunya Bapak Ibu Saudara. Cerita ini hampir sama. Hampir sama. Tetapi ada perbedaannya Bapak Ibu Saudara, meskipun lokasinya atau kejadiannya sama di sekitar Danau Galilea. Dan ketika Yesus hendak memberi makan 4.000 orang, itu hanya termasuk laki-lakinya saja Bapak Ibu Saudara, tidak termasuk perempuan dan anak-anak Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melihat di ayat 38 Bapak Ibu Saudara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberi adalah menyerahkan atau membagikan, sedangkan peduli memperhatikan. Memberi adalah ada sesuatu untuk diberikan atau membagikan kepunyaan kita dengan secara nyata, bukan secara tidak nyata Bapak Saudara. Sebagian orang memberi dan sebagian orang juga ada yang memberi, yang tidak memberi Bapak Saudara, yang dia punya Bapak Saudara. Bagaimana kita bisa memberi karena peduli Bapak Saudara? Bagaimana kita bisa menolong orang yang membutuhkan Bapak Ibu Saudara? Dua hal yang kita akan dapat pelajari pada hari ini, yaitu poin pertama, menolong dengan segenap hati kita. Di mana ayat 32 ini menjelaskan bahwa pada saat itu Yesus segera hatinya untuk menolong atau peduli Bapak Ibu Saudara. Poin pertama ini yaitu menolong dengan segenap hati kita. Bagaimana Tuhan Yesus itu tergerak hatinya untuk menolong dan peduli Bapak Saudara. Karena orang-orang yang mengikuti dia 3 hari, mereka mendengarkan ajaran Tuhan Yesus dan tanda-tanda mujizat kesembuhan Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Yesus menolong dengan segenap hatinya Bapak Ibu Saudara. Bahkan tidak memandang orang-orang yang mengikuti dia. Karena Tuhan memiliki kasih yaitu memberi kepada anak-anaknya yang datang kepada dia. Mungkin orang banyak itu kehabisan uang atau bekal waktu mengikuti Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Atau mungkin mereka hanya fokus kepada Tuhan saja, tidak hanya berfokus pada tubuh mereka, fisik mereka Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka butuhkan rohani, yaitu tentang kehidupan yang baru atau mujizat atau pengajaran Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara.
Karena itu Tuhan tergerak hatinya untuk memberi dengan hati yang tulus, tidak meminta imbalan atau tidak meminta hadiah kepada mereka, Bapak Saudara. Ya. Apa yang kita dapatkan pelajaran di poin pertama ini? Ya, di sini Yesus memberikan pengertian, ya, teladan bahwa kita sebagai orang percaya harus mempunyai hati yang memberi kepada sesama kita. Sebagai orang percaya, bukan sesama kita aja seperti hanya orang kulit putih, kulit hitam. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Semuanya, Bapak Ibu Saudara. Baik kulit putih, kulit hitam, semuanya, Bapak Ibu Saudara. Tidak memandang status apapun, tidak memandang suku, ya, ras atau bahasa, ya. Tapi kita sama-sama untuk mengasihi atau memberi dengan hati yang tulus, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jangan kita khawatir, tetapi mengucap syukurlah kepada Tuhan. Jangan kita khawatir, tetapi mengucap syukurlah kepada Tuhan. Terkadang kita sekarang ini pasti mengalami kekhawatiran, Bapak Ibu Saudara, baik di dalam pekerjaan maupun anak-anak kita yang sedang dalam sekolah maupun kebutuhan rumah, Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita merasa khawatir. Saat kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menolong, Bapak Ibu Saudara. Nah, di mana di ayat 33 sampai 39 ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang kita miliki untuk membantu atau memberi kepada yang membutuhkan, Bapak Saudara. Jadi di ayat 33 ini sampai 39 ini bahwa murid-muridnya merasa khawatir, Bapak Ibu Saudara. Merasa tidak dapat memberi kepada orang-orang pada saat itu yang mengikuti Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa? Mereka melihat tidak ada tempat jualan, Bapak Ibu Saudara. Sunyi. Ya, kosong, tidak ada orang, tidak ada tempat orang jualan maksudnya, ya. Sehingga murid-muridnya ini merasa khawatir, bahkan mereka tidak merasa tidak percaya mujizat, atau mereka percaya bahwa Tuhan akan menolong, ya. Sehingga Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu harus memberi kepada mereka makanan. Jangan kamu mengusir mereka atau suruh mereka pulang, tapi kamu harus memberi mereka makan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Di sinilah Yesus berkata kepada mereka, di mana Yesus memberikan kepercayaan kepada mereka. Tetapi murid-muridnya merasa khawatir, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada lagi pikiran-pikiran untuk percaya bahwa Tuhan akan menolong. Sehingga pada saat itu Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu punya di sini? Kata murid-muridnya, mereka mempunyai roti dan ikan-ikan, sebagian ikan, Bapak Saudara. Ya, disinilah Yesus mengucap syukur, Bapak Saudara. Di sini Yesus berdoa kepada Allah, kepada Bapaknya. Ya. Oleh kemurahan Tuhan, semua yang Tuhan berdoa, berdoa kepada Bapaknya tercukupi, bahkan ada yang sisa-sisanya. Bayangkan, Bapak Ibu Saudara, 4.000 orang, dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak, Bapak Ibu Saudara. Itu hanya laki-laki saja. Bayangkan, semuanya tercukupi, bahkan ada lebihnya, Bapak Ibu Saudara, makanan mereka. Di sini Yesus memberikan kepercayaan kepada mereka, kepada murid-muridnya, untuk melayani manusia dengan hati yang tulus, dan jangan kita khawatir dalam segala hal. Apa yang kita dapat pelajari di dalam poin 2 ini? Bahwa selalu mengucap syukur, selalu percaya kepada Tuhan. Kita bisa melihat di 1 Petrus 5 ayat 7. Ya, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Dia. Janganlah kita khawatir pada saat kita memberikan kepada orang yang membutuhkan. Apa yang kita punya, jangan kita khawatir, Bapak Saudara. Tetapi percayalah kepada Tuhan akan memberkati kita dan kebutuhan kita, Bapak Saudara.
Karena begitu kita harus percaya, tetap mengucap syukur buat atas kebaikan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seberapa besar hati Bapak Ibu Saudara, seberapa besar kepedulian Bapak Ibu Saudara terhadap orang-orang yang miskin atau yang susah dan menderita Bapak Ibu Saudara. Tetapi sejauh mana kita digerakkan oleh kasih itu sehingga kita dapat menolong orang-orang yang membutuhkan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus sendiri pun mengharapkan kita menunjukkan hati belas kasihan dan kepedulian terhadap semua orang tanpa membedakan status Bapak Ibu Saudara, suku, ras, bahasa dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Ya, karena itu kita harus memperhatikan, memperduli Bapak Ibu Saudara dengan hati kita yang tulus, dan kita jangan khawatir apa yang kita berikan kepada mereka, tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebagai kesimpulan pada hari ini, marilah kita bersama-sama menajamkan atau fokus kita kepada Tuhan. Jangan kita berfokus dalam keadaan kita atau lebih dari memikirkan kehendak Tuhan. Atau mungkin jangan kita berfokus kepada masalah kita, pergumulan kita, kekhawatiran kita kepada contohnya makanan kita, minuman kita, pakaian kita dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Jangan kita khawatir, tapi fokuslah kepada Tuhan yang akan menolong kita, akan memberkati kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, percayalah kebutuhan-kebutuhan kita berasal dari tangan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kebutuhan-kebutuhan Tuhan akan sediakan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa? Kita bisa melihat di dalam Matius pasal 6 ayat 32 sampai 34. Di sini menjelaskan bahwa hal kekhawatiran, apa yang engkau butuhkan, baik makanan, minuman, pakaian dan sebagainya. Tuhan memelihara burung di udara. Masa anak-anaknya tidak? Ya. Contohnya, Tuhan akan memperhatikan anaknya yang membutuhkan Bapak Saudara. Karena itu percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita Bapak Saudara. Saat kita dengan hati tulus kita, dengan segenap hati kita untuk melayani Tuhan dan menolong kepada mereka yang membutuhkan, jangan kita khawatir Bapak Saudara, tapi tetaplah percaya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Biarlah firman Tuhan ini dapat mengubah hidup kita, dan biarlah firman Tuhan ini dapat mengingatkan kita selalu untuk peduli, untuk mengasihi dengan segenap hati kita, atau memberi dengan segenap hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.